in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. It's like we're in a movie. I don't know how you do it. I look into your eyes and every. Yang pertama, modul pertama yaitu modul 1.1. Ini judulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan modul pertama yang kami pelajari di selama kegiatan guru penggerak. Di sini kami masih calon karena kami mengikuti selama 9 bulan. Jadi baru bulan pertama. Rencananya kemarin ini bisa masuk, tapi karena waktu nggak ada, makanya diundur hari ini. Sebenarnya selatnya udah dari kemarin dibuat. Di sini ada salam sehat, salam semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. Itu adalah kata-kata untuk hari kita. Di sini jangan lupa untuk bahagia apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, jangan lupa untuk bahagia karena dengan begitu kita akan sehat. Kita udah sehat semuanya. Mudah-mudahan akan baik-baik saja. Di sini ini adalah alur belajar kami selama menjadi 9 bulan. Itu adalah alur satu modul itu alurnya sama, yaitu merdeka. M itu mulai dari diri sendiri. Pokoknya apapun materinya nanti dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian ada eksplorasi konsep. Di sini menjelaskan materi. Kemudian ada ruang kolaborasi. Di sini adalah virtual biasanya. Kita dikelompokkan dengan berbagai macam orang dari sekolah. Ada SMP, SMA, SMK, sampai TK dan PAUD. Makanya hari ini dilibatkan juga guru TK dan guru PAUD. Sampai ke guru TK dan PAUD. Kemudian dari refleksi terbimbing ini kita dibimbing oleh sebuah fasilitator, itu dari LPMP, dosen. Biasanya dia udah S2, kolaborasi biasanya udah S2. Kemudian demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, kemudian kita bikin koreksi antar materi. Ini bisa berupa YouTube, kita unggah ke YouTube berupa video. Dan terakhir aksi nyata. Yang ini adalah aksi nyata berupa seperti inilah aksi nyatanya di lapangan, langsung dipraktikkan di lapangan. Lanjut berikutnya, ini adalah logo pendidikan Ki Handayani. Ini adalah diambil dari kata-katanya Ki Hajar Dewantara. Karena kita sering melihat logo Ki Handayani, maupun itu di baju kerja, maupun di baju sekolah anak kan ada. Ternyata logo itu diambil dari kata-kata Bapak pendidikan kita, yaitunya Ki Handayani. Inilah kata-kata Ki Handayani itu adalah kita, anak itu cuma kita bisa tuntun, ya bisa kita bentuk ulang. Kalau dia nakal, kalau dia hebat, bisanya kita menuntun dia. Kita nggak bisa merubah dia. Misalnya dia itu hobinya dia pendiam, misal kita nggak bisa merubah dia menjadi seorang yang heboh, karena sifatnya pendiam. Tetapi kita bisa dengan ilmu yang kita berikan kepada dia bisa jadi lebih sedikit berani, tapi pendiamnya tetap ada pada dirinya. Seperti kita contohkan kepada diri kita, kalau kita suka pendiam, sampai besar sifat pendiam kita itu nggak akan hilang-hilang. Tetapi karena kan kita bisa berani, karena kita udah belajar, karena itu saja. Karena kita itu terdiri atas ini, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah bawaan lahir kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang kita bawa sejak kita lahir. Nggak bisa diubah. Sifat kita egois, mau pendiam, mau pemalu, mau menangis, itu nggak bisa kita ubah, tapi bisa kita samarkan gitu. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman begini. Waktu awal sekolah dulu dibanding anak sekolah ini tuh beda. Kalau dulu zamannya kita nggak ada internet, kita sekolahnya ilmu itu cuma dari bapak dan guru. Kalau sekarang enggak, ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Jadi kita menjadi anak-anak itu harus mengikuti kodrat zaman. Nggak bisa sama model guru waktu awal bersama dengan guru sekarang.
sekarang. Itu maksudnya kita harus mengikuti kode zaman. Kita lanjut berikutnya, ini adalah anak lahir itu. Anak lahir dia bukanlah bekas kosong, tetapi dia lahir itu dia punya bakat di dalam, punya bakat dan minat masing-masing. Cuman kita butuh mengembangkan saja. Begitupun anak-anak SD ini kita kan gurunya dia punya bakat masing-masing, anak beda-beda. Ada yang suka menari, ada yang suka olahraga, kemudian ada yang suka gambar. Itulah peran kita sebagai orang tua atau guru untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Berikutnya seperti ini. Kita itu dibantu seorang petani. Misalnya kita menanam jagung, kalau di sini ada kita menanam jagung. Jagung itu kalau kita tanam sudah pasti dia jadi jagung, mungkin dia jadi padi. Tapi tugas kita, jagung itu harus kita gabungkan tanahnya, kita beri dia pupuk, kita semprot dia kalau dia hama. Begitu pun anak-anak, itu menurut Ki Hajar Dewantara dibaca begitu. Anak itu dia udah punya bakat dari lahir, cuman kita sebagai guru bisa membimbing dan menuntunnya. Dia nggak mungkin berubah jadi orang lain, dia kan tetap jadi dirinya sendiri, cuma kita bisa menuntun dia. Yang seperti kalau kita tanam padi tetap tumbuh padi, walaupun kadang padi itu bibitnya bibit unggul kita tanam, kalau kita tidak rawat nanti hasilnya juga tidak baik. Maka kita perlu merawat, dalam masalahnya itu tetap menuntun. Itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya merdeka belajar. Tadi saya sebutkan tadi, setiap orang itu butuh kemerdekaan, dia butuh bebas. Sekarang itu pendidikan itu harus, apalagi ada kurikulum baru sekarang. Sana adalah merdeka belajar. Dan cuma boleh, tentunya juga merdeka belajar, boleh belajar di mana saja dan kapan saja. Ini semua bertujuan agar profil pelajar Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara kita, ada 5 sila di sana. Itu adalah tujuan akhir dari pendidikan kita. Kalau anak itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong dan berkoordinasi global. Kalau dia udah punya itu, dia akan jadi orang yang baik dan sukses. Kemudian yang kelima, keenam ini nggak bisa dipisahkan. Lanjut, ini adalah pesan lainnya selesai mengenai adalah budaya positif. Di sini adalah modul yang keempat. Di sini ada satu modul, cuma satu modul itu ada 4 sub. Ada 4, ini adalah keempat. Sedangkan yang 2 dan 3 itu nggak harus, tapi boleh disampaikan, boleh tidak. Karena yang wajib itulah 1 dan 1/4, makanya saya pilih 1 dan 1/4 saja. Kita lanjut. Ini adalah perubahan paradigma. Tulisannya kurang jelas ya, tapi di sini adalah stimulus respon mengenai yang dulu dan sekarang. Itulah perbedaan dulu dan sekarang. Teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Di mana kalau dulu orang kebutuhannya hampir sama, tapi sekarang kebutuhan kita berbeda-beda. Ada orang sebagian dia butuh handphone, yang ini enggak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sekarang enggak lagi. Semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Satu sikap aja bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dan berikutnya, kalau kita bisa mengubah orang lain. Kalau sekarang kita bisa memahami orang saja. Dan berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu merupakan teori kontrol. Tetapi kalau tentang pandangan tentang dunia, hanya semua perilaku memiliki tujuan walaupun ini salah. Termasuk tadi mungkin anak-anak tadi kasusnya rokok. Itu sebenarnya kan salah. Tetapi setelah ditelusuri dari mana sebabnya, apa sebabnya, semua perilakunya memiliki tujuan. Berarti anak itu merokok itu pasti ada tujuannya. Itu mengenai teori tentang dunia. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya contohkan kepada anak, kayak dia punya handphone, kamu jangan nonton video yang macam-macam. Itu kalau kita sampaikan. Ternyata dia pas dekat kita, dia nggak nonton, tapi setelah itu dia akan nonton. Makanya kita cuma bisa, yang mengontrol diri itu cuma dia, nggak bisa kita. Gitu. Karena yang punya dirinya itu sikap, perilaku, otak itu dia yang ngelola. Gitu. Jadi kita harus pandangan tentang dunia.
Kita lanjut. Kemudian pemaksaan pada saat saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dia hampir sama. Kita lanjut slide berikutnya. Ini konsep disiplin positif dan motivasi, karena begini, disiplin positif itu dapat kita lakukan kalau ada motivasi dari dalam diri masing-masing. Karena motivasi itu ini penjawab perilaku motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu perilaku manusia biasanya. Mengapa kamu pakai baju putih, baju merah putih hari Senin? Mungkin karena dia menghindari ketidaknyamanan atau dia tak beda dengan orang lain. Itu salah satu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia kelihatan tapi dia akan dipuji orang. Mungkin itu tujuannya, mungkin tujuan. Dan yang ketiga, orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan cara yang mereka percaya. Inilah motivasi yang paling bagus. Dan yang ketiga itu adalah yang ketiga. Karena apa yang kita lakukan itu sebaiknya kita mulai dari diri kita, bukan karena orang lain gitu. Berarti mulai dari muncul dari dalam diri kita. Itulah motivasi yang bagus sebenarnya. Bukan orang yang buat, tapi rata-rata kebanyakan ada yang di atas, banyak di atas yang melakukan itu. Kenapa kamu datang pagi? Ya, supaya dapat merah. Kemudian, kenapa kamu sesekali datang pagi sekali? Ya, supaya dapat pujian. Kebanyakan yang di atas, tapi yang lebih bagus adalah motivasi yang ketiga ini, datang dari motivasi intrinsik dan dalam diri. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini adalah keyakinan kelas. Di sini adalah bukan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu maksudnya anggota kelas itu yang yakin kita besok datangnya jam 7. Ya, setuju. Bukan sekedar peraturan, tetapi dia dari dalam dirinya. Kemudian kalau kita belajar, kamu serius ya, nggak ada yang dikali. Jadi bukan sekedar peraturan, tapi keyakinan. Itu makanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Selanjutnya berikutnya, ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, yaitu bisa diterima orang. Kemudian penguasaan, itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kalau dia bisa baca, kalau dia bisa baca, dia akan senang. Kalau anak-anak. Lanjut, untuk bebas, dia butuh kebebasan. Bebas itu memilih. Misalnya kalau dia mau olahraga, mau main apa, nah dia butuh kebebasan ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian untuk kesenangan, itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu sebenarnya. Cinta, seperti kalau seseorang itu melakukan kesalahan, coba dianalisa sekali, berarti ada salah satu dari yang 5 itu tidak terpenuhi. Makanya dia seperti itu. Contoh, anak nakal sekali di sekolah. Kalau diteliti sekali, kenapa dia nakal? Mungkin dia mendapat perhatian ke gurunya. Dan dia mendapat cinta dan kasih sayang di rumahnya, makanya dia nakal di sekolah. Sebenarnya itu 5 kebutuhan manusia, dasar manusia. Yang lainnya tambahan dari itu. Kemudian kesenangan, kenapa dia pas belajar dia main-main saja, mungkin dia di rumahnya nggak senang, maka di sekolah dia senang. Tuh, kita lanjut berikutnya. Ini adalah posisi kontrol. Ini tulisan juga dengan jelas, yang posisi kontrol itu ketika anak punya masalah, biasanya seorang guru dia bisa bersikap 5. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa orang bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah pengajar. Kalau penghukum itu, kalau anak salah hukum, misalnya kamu bersalah nggak bikin PR, silakan bersihkan WC, berarti penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, berarti kita sampaikan ke dia, kalau kamu nggak bikin PR, ibu udah capek-capek jelaskan, kamu nggak bikin, kasihan nggak kamu jadi ibu. Itu namanya pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita sebagai teman kita wawancarai dia, kenapa kamu nggak bikin PR? Saya tadi malam kesana bu, tapi jam berapa? Berarti kan kita sebagai teman curhat, itu sebagai teman. Kemudian kalau teman tahu, kita memonitor saja, mensurvei saja dia, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau sebagai manajer, berarti kita sebagai yang memimpin dia. Bagaimana dia, sebaiknya kamu seperti apa, berikutnya seperti apa, kamu akui nggak kamu salah, begitu. Jadi itu sebenarnya posisi
kontrol kita ketika seseorang melakukan kesalahan. Lanjut, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. 3 tahap restitusi kontrol ini jelas. Yang pertama, kalau ada kasus, kita sebaiknya menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau dia upacara, walaupun dia memiliki kesalahan sedikit, sebenarnya dia sudah tampil dengan sebaik mungkin. Cuma sampai segitulah kemampuannya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan itu yang tadi. Walaupun dia salah, walaupun dia bohong, walaupun dia merokok, sebenarnya semua perilakunya punya alasan. Coba kita cari dulu sebenarnya alasannya apa. Dengan itu kita akan bisa menasihati dia ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal itu yang tadi. Sebaiknya motivasinya itu dari dirinya. Kalau cuman nggak merokok tadi nggak dilihat orang, itu nggak akan bisa. Tapi kalau dari dirinya, saya nggak akan merokok sebelum saya cukup umur, atau mungkin sebelum saya bisa bekerja, atau mungkin sebelum saya sukses jadi orang, berarti itulah motivasi internalnya. Tapi kalau sekedar nggak akan dilihat orang, nggak ketahuan ibu guru, kalau sekedar itu motivasinya nggak akan berhasil. Oke? Slide terakhir, terima kasih sudah menonton.